Jadi kita jangan salah paham ya, iblis, setan, jin, malaikat itu semuanya adalah makhluk-makhluk gelombang. Kapan disebut iblis, kapan disebut jin, kapan disebut setan? Kalau dilihat dari sisi perilakunya itu adalah setan. Kalau dari potensinya namanya iblis. Dari sisi jasadnya maksudnya jasadnya setan gitu, itulah jin. Yang bisa menjadi setan tuh ya jin juga bisa, manusia juga bisa jadi setan, namanya setan manusia, ada setan jin. Setiap orang yang punya gagasan untuk memberi manfaat kepada masyarakatnya, membangun masyarakatnya, jangan dikira mulus-mulus saja akan diuji oleh Allah. Tapi jangan salah bahwa iblis juga beriman sama Tuhan, lebih ma'rifat juga iblis daripada kamu mah. Jadi tidak ada jaminan orang yang hafal Quran, yang pakai udang-udang lalu tidak mungkin menyatu dengan iblis itu, mungkin saja. Malah kadang-kadang lebih enak numpang di situ iblisnya tuh, karena bisa berdalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Buya, di dalam Al-Quran tertulis ada kalimat iblis, kemudian minal jin, kemudian satu lagi adalah minas syaiton. Itu perbedaannya apa di antara ketiga itu? Yang kedua, kemudian yang menggoda manusia itu dari ketiga makhluk itu siapa yang dominan? Kemudian yang terakhir, apakah betul bentuk-bentuk makhluk itu adalah sangat-sangat menakutkan? Terima kasih Buya. Yang jadi pertanyaan saya, di mana tempat tinggalnya iblis? Di dalam nafsumu sendiri, di dalam otakmu sendiri. Jadi kita sendiri juga mengusir iblis ini kewalahan, karena iblis sudah bersarang di dalam otakmu, sudah punya anak cucu di situ dititipkan, sudah punya menantu, ya kan, sudah bersarang di situ. Kita usir dia datang lagi. Ibaratnya kita merasa terganggu dengan kicau burung di pagi hari. Ya kita usirin, dia datang lagi, yang ada sarangnya di situ. Betul nggak? Jadi yang paling baik tebang saja pohon itu, selesai. Oke, iya, mau kemana? Dia kan miliki anaknya kok. Ditambah lagi anaknya kamu pelihara sekalian, ya selesai sudah. Jadi kita jangan salah paham ya, iblis, setan, jin, malaikat itu semuanya adalah makhluk-makhluk gelombang. Ya, gelombang. Dalam bentuk software. Bagaimana kita menginstalnya. Dan itu tidak jauh dari kita, di sekitar kita ini ada, di dalam diri kita sendiri, mengalir bersama darah kita sendiri. Hanya kapan disebut iblis, kapan disebut jin, kapan disebut setan? Kalau dilihat dari sisi perilakunya itu adalah setan. Kalau dari potensinya namanya iblis. Dari sisi jasadnya maksudnya jasadnya setan gitu, itulah jin. Jadi nanti setan itu tidak hanya terdiri dari jin saja. Yang bisa menjadi setan tuh ya jin juga bisa, manusia juga bisa jadi setan, namanya setan manusia, ada setan jin. Nah, yang perlu kita waspadai itu lebih berpotensi, lebih efektif penggodaannya itu setan-setan yang berbentuk manusia daripada berbentuk jin. Ya itulah. Kalau jin menggoda paling berbisik-bisik di hati kita, suruh melacur. Tetapi si pelacurnya itu adalah setan yang berbentuk manusia. Jin hanya berbisik, tapi yang
nyenggolkan susunya ke punggung kita siapa? Sing takon lagi apa Kang jadi senggol susunya tempelkan di pundak nyel ada. Kari jin mah langkah susunya nok langkah. Gak ada. Jin mah gak ada aromanya, tapi setan berbentuk manusia menyengat bau parfumnya tuh. Ngerokoknya Marlboro juga. Nah, kepul kan gitu. Setan yang berbentuk manusia, setan laki-laki, ya setan laki-laki manusia, berbentuk manusia, datang ke rumah ngajak main judi. Kamu bilang nggak punya duit, nggak khawatir, saya pinjemin dong. Nah kalau jin mah bisa minjemin uang sama kamu. Ya makanya nanti setiap orang yang punya gagasan untuk memberi manfaat kepada masyarakatnya, membangun masyarakatnya, jangan dikira mulus-mulus saja, akan diuji oleh Allah. Percaya. Bahkan kadang sesama kiainya juga memusuhi kamu kok. Percaya nggak? Iya. Jadi namanya setan itu bisa berbentuk tukang macul, bisa berbentuk pelacur, bisa berbentuk pejabat, bisa berbentuk kiai, berbentuk tergantung. Hanya yang berbahaya ketika setan berbentuk manusia memegang kekuasaan tertinggi, itu bisa memurtadkan bangsanya. Mana lagi? Nih, ini kata Gusti Allahnya nih. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Bahwa setiap nabi itu selalu dipasangi musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Nah itu ya, kalau jin mah ya nggak bisa nutup jalan tuh, tapi setan manusia nutup jalan. Kang Gaji, kok dibangun ini kita pondok, masa nggak boleh lewat? Nanti mana? Ya sana muter lah katanya. Masalah bayangkan, ini kan tanah saya, ya sudah dibeli, nggak dijual, dibangun, ditutup pesantren tuh. Ini bukan katanya, ini terjadi betul-betul, betul nggak? Setan bukan tuh? Lah iya, mana ada setan bisa bikin bangunan? Lah itu persoalannya, dibangun. Ya Allah ya Rabbi, gimana sih? Ya mas tanah dia, ya dijual lah, nggak dijual. Nah itu orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya naik haji, itu termasuk alladzina yujahiduna fi sabilillah atau termasuk alladzina yasudduna an sabilillah? Ayo pilih mana? Yang mendorong perjuangan atau yang menghalang-halangi perjuangan? Nah itu persoalannya. Jangan-jangan kita juga jadi setan juga nih. Sampai sudah beli kerasa. Iya, jadi itu beda, mana yang physically, mana yang spirit, mana yang behavior, itu perilakunya ada spiritnya dan sebagainya. Potensinya namanya iblis, perilakunya namanya setan, dan ininya zatnya itu namanya jin. Itu sebangsa jin juga gitu. Jadi jangan salah bahwa iblis juga beriman sama Tuhan loh. Lebih ma'rifat juga iblis daripada kamu mah. Ayo ngantel beli. Ya iya makanya. Jadi tidak ada jaminan orang yang hafal Quran, yang pakai udang-udang lalu tidak mungkin menyatu dengan iblis itu. Mungkin saja seperti terjadi. Malah kadang-kadang lebih enak numpang di situ iblisnya tuh. Karena apa? Bisa berdalil. Oke.